Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Kakak di Makin Privat. Ya, kita akan membahas ya soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 insya Allah. Di bagian esai untuk polinomial uji kompetensi 5 ya. Oke guys, langsung saja soal nomor 1. Persamaan X pangkat 3, saya anggapnya adalah polinomial Px ya. X pangkat 4 maaf, ditambah 5X pangkat 3, 6X kuadrat dikurangi 4X ditambah K sama dengan 0. Mempunyai faktor X min 2 ya. Ya tinggal kita substitusikan aja pada saat X-nya min 2. Maka nanti min 2 pangkat 4 ditambah 5 dikalikan min 2 pangkat 3 ditambah 6 min 2 kuadrat dikurangi 4 kalikan min 2 ditambah K sama dengan 0 ya. Min 2 kuadrat min 2 pangkat 4 itu adalah 16 ya Dek. 16 ini min 8 dikalikan 5 itu adalah min 40. Ini 4 dikalikan 6 itu 24. Ini plus 8 plus K sama dengan 0. 16 ditambah dengan 24 itu adalah 40 ya Dek. Makanya habis 8 ditambah K sama dengan 0. Nilai K-nya itu adalah min 8. K-nya ketemu ya, maka nanti polinomial Px-nya sudah ketemu juga. Kita akan cari 2P2 ditambah 5. Ya, untuk 2, saya masukkan P2, artinya X-nya diganti 2 nanti ya. Ya, kita akan masukkan 2 pangkat 4 ditambah 5, 2 pangkat 3 ditambah 6, 2 kuadrat dikurangi 4 kalikan 2, K-nya kita masukkan min 8, lalu ditambah dengan 5. Oke, 2 pangkat 4 itu adalah 16, 2 pangkat 3, 8, 8 kalikan 5 itu adalah 40, 6 kalikan 4 itu adalah 24, min 4 kalikan 2 itu min 8, lalu kita jumlah dengan 5. Ya, ini 24 ditambah 16 itu adalah 40, 40 ditambah 40 itu 80 ya. 80 dikurangi dengan 16, 64 ya. Maka nanti 2 dikalikan 64 ditambah 5. 64 dikalikan 2 itu 128, 128 ditambah 5, jawabannya 133. Inilah nilai 2P2 ditambah 5. Oke guys, semoga kalian semuanya paham ya. Silahkan cek kembali perhitungannya. Kita langsung aja ya soal nomor 2. Diketahui X kuadrat min 7X ditambah 10 merupakan faktor polinomial Px. Tentukan nilai A dan B. Oke guys, langkah pertama, ada X kuadrat dikurangi 7X ditambah 10, saya faktorkan. Maka nanti sini X, 10 itu 5 kalikan 2 ya, nanti min sama min, X sama dengan 5 atau X sama dengan 2. Lalu 5 sama 2 itu adalah faktornya ya, tinggal kita substitusikan ke polinom Px, nanti sisanya 0, karena dia adalah faktornya. Oke, saya masukkan pada saat X-nya 5, artinya tidak bersisa ya, 3, 5 pangkat 3 dikurangi 20, 5 kuadrat ditambah A kalikan 5 ditambah B sama dengan 0. 5 pangkat 3, 125 ya, 125 dikali dengan 3, itu 375. 375 dikurangi 5 kuadrat itu 25. 20 dikalikan 25 itu 500. Ditambah 5A plus B sama dengan 0. Maka nanti 5A plus B sama dengan 375 dikurangi 500 ya. Itu adalah negatif 125. Kita pindah ruaskan ke kanan menjadi positif ya. Positif 125. Inilah persamaan yang pertama. Selanjutnya kita substitusikan pada saat X-nya 2 ya. Kita masukkan ya. Maka nanti 3, 2-nya kita pangkatin 3 dikurangi 20. 2-nya pangkatin 2 ditambah 2A plus B sama dengan 0. Ya, 2 pangkat 3, 8. 8 kalikan 3, 24. 4 kalikan min 20 itu adalah min 80 ya.
Selanjutnya ditambah 2A ditambah B sama dengan 0, maka nanti 2A ditambah B sama dengan 24 dikurangi 80 itu negatif 56. Pindah ruas ke sini maka jadi positif 56. Ya, persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. 5A plus B sama dengan 125. Lalu di sini ada 2A plus B sama dengan 56. Kita kurangi ya. 5 kurangi 2 itu 3. 125 dikurangi 56 itu adalah 69. Maka nilai A-nya 6 dibagi 3 itu 2. 9 bagi 3 itu adalah 3. Jawabannya 23. Itulah nilai A-nya. Lalu B-nya berapa Mbak? Saya substitusikan ke sini aja ya, Dek. Maka nanti 2 dikalikan 23 ditambah B sama dengan 56. Maka B sama dengan 56 dikurangi 23 kalikan 2 itu adalah 46. Nilai B-nya adalah 10. A dan B-nya sudah ketemu. Ini adalah jawaban poin A. Oke, silakan adik pause ya video ini jika ingin menyalin. Atau adik sudah mengerjakan, silakan cocokkan terlebih dahulu. Ya, saya akan menghapusnya ya. Oke, saya akan buat di sini dulu untuk poin A. Nilai A-nya adalah 23, nilai B-nya adalah 10. Saya hapus dulu ya. Ya, kita masuk ke poin B. Nilai polinom Px-nya persamaannya sudah ketemu, 3x pangkat 3 dikurangi 20x kuadrat. Ditambah 23x ya, B-nya itu adalah 10. Himpunan penyelesaiannya, oke, saya akan menggunakan metode Horner saja ya, Dek. X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0, ini 3, di sini min 20, di sini 23, di sini 10. Kita Hornerkan dengan faktornya tadi dulu ya. Kita kan tadi sudah peroleh ya, berapa ya, Dek, tadi ini? Saya akan tulis lagi ya. Di sini X 5 kalikan 2 ya, negatif dengan negatif. Faktornya itu 5 sama 2 ya. Kita akan faktorkan itu dulu, saya pakai 5 dulu. Kita 3-nya turun di sini ya. Dijumlah 3 kalikan 5 itu adalah 15, maka nanti sini min 5. Min 5 kalikan 5 itu adalah min 25, maka nanti sini min 2. Min 2 kalikan 5 itu min 10 ya, ini habis ya, 0. Selanjutnya 3-nya turun di sini. Faktornya adalah 2. 3 kalikan 2 itu adalah 6. 6 kurangi 5 itu 1. 1 kalikan 2 ya 2. Maka nanti ini habis ya, habis juga. Di sini x pangkat 3, maka turun jadi x kuadrat, turun jadi 3x. 3x ya, maka nanti hasil bagi akhirnya adalah 3x plus 1. Ya, kita taruh di sini ya. Maka nanti polinom Px-nya itu adalah x min 5 dikalikan x min 2 dan faktor terakhirnya itu 3x plus 1. Jadi nanti x sama dengan 5, x sama dengan 2, nanti di sini x sama dengan min 1/3. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah min 1/3, 2, dan 5. Oke guys, itu jawabannya. Kita lanjut. Nomor 3, diketahui x1, x2, dan x3 adalah akar-akar persamaan 2x pangkat 3 dan seterusnya ya. Tentukan nilai M jika x1 berlawanan dengan x2. Kalau berlawanan tuh artinya x1 sama dengan negatif x2. Nah ini artinya. Oke, langkah pertama kita akan mencari penjumlahan akar ya. X1 ditambah X2 ditambah X3 itu nilainya adalah min B per A. Itu rumus yang pertama. Di sini kita peroleh ya bahwa nilai A-nya itu adalah 2, nilai B-nya itu adalah negatif M, C-nya itu adalah negatif 18, dan D-nya itu 36. Ya, kita lihat dari sini X1 sama dengan negatif X2. X1-nya saya substitusikan negatif X2 ya, ditambah dengan X2, ditambah dengan X3 sama dengan min B per A. Min B-nya itu adalah negatif M per A, A-nya 2. Ini kan habis ya, ketemulah X3 sama dengan M per 2. Inilah persamaan pertama. Selanjutnya kita akan membuat X1 kalikan X2 ditambah X1 kalikan X3 ditambah X2 kalikan X3, rumusnya itu adalah
C per A. Ya, kita masukkan kembali ya bahwa X1 adalah negatif X2, maka nanti negatif X2 dikalikan X2 ditambah negatif X2 dikalikan X3 ditambah X2 kalikan X3 sama dengan C per A. Nah, ini kan hilang tuh, habis. Oke, negatif X2 kuadrat sama dengan negatif 9. Kita coret saja, ketemulah X2 sama dengan plus minus 3. Oke, paham ya? Inilah persamaan yang kedua. Selanjutnya, kita akan hitung dari persamaan X1 kalikan X2 kalikan X3. Itu rumusnya adalah min D per A. X1-nya saya buat menjadi negatif X2 ya. Negatif X2 dikalikan X2 dikalikan X3 sama dengan negatif 36 per 2. Oke. Nah, di sini nilai X2 itu adalah bisa positif 3, bisa negatif 3. Nah, dari data ini kita peroleh negatif X2 kuadrat dikalikan X3 sama dengan min 18. Oh ya, X3-nya saya rubah langsung aja ya, sorry. Ini X3-nya saya ganti langsung saja dengan ini ya, Dek. M per 2. Saya masukkan M per 2. Ini negatifnya boleh hilang. X2 kuadrat, maka nanti plus minus 3 dikuadratin, dikalikan M plus 2 sama dengan 18. Plus minus 3 kalau dikuadratin kan 9 ya, Dek. 9 dikalikan M per 2 sama dengan 18. 18 dibagi 9 itu adalah 2. Maka nilai M-nya itu adalah 4. Oke ya guys, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Diketahui 2x pangkat 3 ditambah px kuadrat dikurangi 18x plus 8 sama dengan 0. Mempunyai dua akar yang saling berkebalikan. Dua akar berkebalikan tuh artinya kayak gini ya. Misalkan x1 sama dengan 1/x2, ini berkebalikan. Ya, dengan kata lain nanti x1 dikalikan x2 sama dengan 1. Kita gunakan perkalian ya di sini ya, X1 kalikan X2 kalikan X3, itu rumusnya adalah min D per A ya. Selanjutnya, X1 dikalikan X2 itu kan sama dengan 1. 1 dikalikan X3 sama dengan min D, maka min 8, A-nya itu adalah 2. Maka ketemulah X3-nya adalah min 4. Artinya kan salah satu faktornya sudah ketemu ya. Jika salah satu faktornya sudah ketemu, Ade boleh masukkan ke polinom. Di sini Px-nya adalah 2x pangkat 3 ditambah Px kuadrat dikurangi 18x ditambah 8 sama dengan 0. Saya masukkan aja x-nya min 4. Nah gitu, kalau faktornya 1 udah ketemu boleh disubstitusi. Maka 2 min 4 pangkat 3 ditambah P min 4 kuadrat dikurangi 18 dikalikan min 4 ditambah 8 sama dengan 0. Paham ya? 2 dikalikan negatif 64 ditambah 16P. 18 dikalikan 4 itu 72 ya. Ditambah 8. Oh ini 8. Ditambah 8 sama dengan 0. Min 128 ya. Ditambah 16P ditambah 80 sama dengan 0. Min 128 ditambah 80 itu adalah min 48 ditambah 16P sama dengan 0. 16P sama dengan 48, maka P-nya ketemu 3. Ya. Ya, kita masuk ke soal nomor 5, soal terakhir ya. Diketahui polinomial Px, 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah kx plus 12. Jika x1, x2, dan x3 adalah akar-akar polinomial tersebut, apabila Px sama dengan 0, tentukan nilainya K ya. Oke, kita akan coba. Untuk yang pertama, jika Px sama dengan 0, maka saya buat di sini 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah dengan kx ditambah 12 sama dengan 0. Selanjutnya, x1 dikalikan x2 ditambah x1 kalikan x3. X2 dikalikan X3 itu adalah min 4.
berasal dari C per A ya. Maka nilai C per A itu adalah min 4. Di sini A-nya adalah 2, B-nya itu adalah min 3, C-nya itu adalah K ya. Sedangkan D-nya itu 12. Ya, maka nanti K per 2 itu adalah min 4. Ya wis ya, maka K-nya ketemu min 8. Oke guys. Poin A sudah ketemu, nilai K-nya adalah min 8. Selanjutnya kita akan mencari himpunan penyelesaiannya ya pada saat polinom tersebut sama dengan 0. Px sama dengan 0, maka nanti artinya 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat, K-nya tadi min 8 ya, min 8x plus 12 sama dengan 0. Ya, maka ini kita faktorkan. Saya akan menggunakan metode Horner. X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Ini koefisiennya 2, di sini min 3, di sini min 8, di sini 12. Ya, kita Hornerkan dengan berapa Mbak? Kita akan coba ya, menggunakan teorema faktor nih, 12. 12 itu kan bisa berapa deh? 3 dikalikan 4, bisa 2 dikalikan 6. Kita akan coba dengan angka yang paling kecil yaitu 2. Saya akan coba sini masukkan 2 ya. 2-nya turun. 2 kalikan 2, 4. Min 3 tambah 4 itu 1. 1 kalikan 2, 2. Min 8 ditambah 2 ya. Itu adalah min 6. Min 6 kalikan 2, min 12. Iya, pas kebetulan benar sekali ya. Ini bersisa 0, maka betul. Maka salah satu faktornya adalah 2. Oke. Di sini x pangkat 3, maka nanti hasil baginya x kuadrat, di sini x pangkat 1, di sini x pangkat 0. Maka polinom Px tersebut itu adalah x min 2, itu berasal dari sini, faktornya 2. Maka persamaan linearnya itu adalah x min 2, kita kali dengan hasil baginya, 2x kuadrat plus x min 6. Nah, maka nanti sini x min 2, kita faktorkan ya, yang persamaan kuadrat tersebut, 2x, sininya x, 2, sini 3 ya. 2 kalikan positif 2 itu adalah positif 4, positif 4 dikurangi 3 itu positif 1. Oke guys, sudah ketemu. Maka nanti nilai x-nya itu adalah 2, di sini x-nya adalah 3 per 2, di sini x-nya adalah min 2. Himpunan penyelesaiannya adalah min 2, 3 per 2, dan 2. Oke, semoga kalian semuanya paham dan bermanfaat ya. Assalamualaikum.